Hujan turun menderas malam itu, memukul atap seng di gang sempit tempat Risa tinggal seolah-olah langit ikut menangisi nasibnya. Di usianya yang ke-24, Risa seharusnya memikirkan tentang karir atau mencari pekerjaan baru, bukan berhadapan dengan tumpukan tagihan. Ia baru saja menyelesaikan shift malamnya di toko roti, bau tepung masih melekat samar di jaket tipisnya, ketika telepon dari rumah sakit memutus ketenangan yang tersisa. Anda harus segera datang. Kondisi ayah Anda menurun drastis. Kata-kata itu terasa seperti sambaran petir. Risa berlari menembus hujan, lumpur memercik membasahi kakinya yang hanya beralas sandal jepit. Ia menemukan Pak Haryo, ayahnya, terbaring pucat di ruang ICU, dikelilingi mesin-mesin yang mengeluarkan bunyi bip teratur, suara paling mengerikan yang pernah didengarnya. Dokter bilang ayah mengalami serangan jantung mendadak, dipicu oleh stres berat. Jantungnya lemah, Risa, bisik ibu, matanya sembab karena menangis sepanjang malam. Di tengah kepanikan itu, di bawah tatapan sedih sang ibu, barulah kebenaran tentang bencana keuangan keluarga terkuak. Ayah Risa, seorang kontraktor kecil yang jujur, telah ditipu oleh rekan bisnisnya dan terjerat pinjaman uang dalam jumlah fantastis dari investor yang ternyata adalah rentenir kelas kakap. Jumlah total hutang, beserta bunga mencekik yang terus bergulir, mencapai angka yang tidak masuk akal, 10 miliar rupiah. Risa merasa seluruh oksigen di ruangan itu tersedot keluar. 10 miliar dolar. Itu bukan sekadar uang, itu adalah jurang kehancuran. Pagi menjelang, sinar matahari menyusup dingin melalui jendela rumah sakit, tetapi suasana terasa semakin gelap. 3 pria berjas hitam, tegap dan berwajah datar, berdiri di depan kamar ayah. Mereka bukan rentenir biasa, mereka adalah tim penagih resmi dari Mahesa Group, perusahaan investasi terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Pemimpin kelompok itu, seorang pria dengan rahang tegas bernama Denny, mengeluarkan sebuah map kulit berwarna hitam. Kami mewakili Tuan Devan Mahesa. Kami tahu Anda tidak akan mampu melunasi ini, Nona Risa. Hutang ini telah menjadi hutang Mahesa Group. Kami datang untuk menagih aset. Risa menggenggam tangannya erat-erat, air mata tak lagi mampu keluar karena rasa takut yang terlalu besar. Tolong, jangan sita rumah kami. Ayah saya, ia butuh tempat tinggal ketika sembuh. Denny menyodorkan selembar kertas, bukan surat penyitaan, melainkan sebuah proposal bisnis. Tuan Mahesa tidak tertarik dengan properti kumuh Anda. Ia menawarkan sebuah solusi, sebuah transaksi. Risa membaca baris-baris di kertas itu. Matanya membelalak, napasnya tercekat. Klausul A1, Nona Risa bersedia mengadakan pernikahan resmi dengan Tuan Devan Mahesa. Klausul A2, Mahesa Group akan melunasi seluruh hutang atas nama Haryo Setiawan, serta menjamin biaya pengobatan hingga pulih. Menikah, suara Risa nyaris tak terdengar. Ini tidak masuk akal. Denny hanya menatapnya dingin. Anda punya waktu 24 jam untuk memutuskan. Batalkan, dan Mahesa Group akan mengambil semua yang tersisa dari keluarga Anda. Terima, dan kehidupan ayah Anda akan terselamatkan. Keputusan ada di tangan Anda, Nona Risa. Malam itu, Risa menatap ayahnya. Wajah lelah itu, wajah yang selalu ia lihat tersenyum, kini bergantung pada alat-alat medis. Demi nyawa ayahnya, Risa tahu ia harus menyerahkan dirinya. Bukan sebagai pengantin, melainkan sebagai barang jaminan. Keesokan harinya, Risa berdiri di depan gedung pencakar langit Mahesa Group. Permukaan kaca gedung itu memantulkan siluetnya yang tampak begitu kecil dan rapuh. Jantungnya berdetak seperti genderang perang, bukan karena gembira akan menikah, tetapi karena takut bertemu dengan sang calon suami, Devan Mahesa. Devan Mahesa. Nama itu identik dengan kekuasaan mutlak, uang tak terbatas, dan kepribadian sedingin es yang mampu membekukan musuhnya tanpa berkedip. Media menjulukinya The Ice King, Raja Es.
Denny mengantar Risa ke lantai teratas, di mana kantor Devan berada. Ruangan itu didominasi warna abu-abu, minimalis, dan mewah, dengan dinding penuh kaca yang memperlihatkan pemandangan kota di bawah, membuat Risa merasa benar-benar berada di tempat yang berbeda, terasing. Devan duduk di kursi kulit mahal, menghadap kota. Postur tubuhnya sempurna dalam balutan jas bespoke, rambut hitamnya tersisir rapi dan wajahnya, ya, dia memang sangat tampan dengan garis rahang yang tajam, tetapi kecantikannya terhalang oleh aura dingin yang menusuk. Ia tidak menoleh ketika Risa masuk, hanya mengangguk ke arah meja di depannya. Duduk, suaranya berat, dalam, dan tanpa nada. Risa menarik napas, mencoba mengumpulkan semua keberanian yang tersisa. Saya menerima tawaran Anda, Tuan Mahesa. Baru saat itu Devan memutar kursinya, tatapan matanya yang tajam seperti elang mengunci Risa. Tatapan itu meneliti, menghakimi, dan sama sekali tidak mengandung kehangatan seorang calon pengantin pria. Bagus. Pengacara saya sudah menyiapkan kontraknya. Devan mendorong map tebal di atas meja. Risa menatap dokumen itu. Bukan surat nikah, melainkan kontrak bisnis yang sah secara hukum, setebal novel saku. Mari kita jelaskan kembali. Pernikahan ini murni untuk kepentingan bisnis dan citra saya di mata Dewan Direksi. Saya perlu seorang istri. Anda perlu uang. Devan mulai membacakan klausul utama, setiap kata-katanya menusuk harga diri Risa. Pasal 3, poin B, masa pernikahan akan berlangsung 3 tahun. Setelah itu, kita akan bercerai tanpa pengecualian. Pasal 4, poin C, tidak ada campur tangan emosional. Kita adalah pasangan di depan publik, orang asing di rumah. Tidak ada hak atau kewajiban suami istri. Anda akan memiliki kamar terpisah. Pasal 5, poin D, Anda tidak memiliki hak atas aset, warisan, atau kekayaan Mahesa Group. Setelah perceraian, Anda akan menerima dana kompensasi nominal. Pasal 6, poin E, Anda harus menjaga citra. Jangan pernah membahas hutang ayah Anda atau alasan sebenarnya pernikahan ini kepada siapapun, termasuk ayah Anda sendiri. Risa merasakan air matanya mendesak keluar. Ia hanyalah alat, sebuah properti yang ditukar dengan nyawa ayahnya. Dan jika saya melanggar, tanya Risa, suaranya bergetar. Devan menyeringai tipis, senyum yang lebih menakutkan daripada kemarahan. Jika Anda melanggar, Risa, Mahesa Group akan menuntut kompensasi sebesar 2 kali lipat dari hutang yang saya bayarkan. Anda dan keluarga Anda akan hancur selamanya. Ia mencondongkan tubuh ke depan, matanya dingin dan tak kenal ampun. Saya melunasi 10 miliar dolar. Sebagai imbalannya, saya membeli 3 tahun hidup Anda. Risa menelan ludah. Ini adalah akhir dari dirinya yang lama. Ia mengambil pena, tangannya gemetar. Tanpa membaca semua detailnya lagi, karena ia tahu ia tidak punya pilihan, ia membubuhkan tanda tangannya di halaman terakhir. Sebuah tetesan air mata jatuh, membasahi tinta di atas nama Risa Setiawan. Ketika ia mendongak, Devan hanya menatap kertas itu, lalu berkata datar, "Selamat, Nyonya Mahesa. Mulai sekarang, hidup Anda adalah milik saya." Risa telah menjual hidupnya, tetapi ia telah menyelamatkan ayahnya. Itu adalah satu-satunya pelipur lara yang ia miliki saat ia meninggalkan kantor dingin itu, kini terikat pada rantai emas tak terlihat dari seorang konglomerat yang sama sekali tidak ia kenal, dan yang bahkan tidak tertarik untuk mengenalnya. 3 hari berlalu dalam kabut yang menyakitkan. 3 hari yang dipenuhi penyesuaian gaun, sesi foto, dan kelas singkat tentang etiket sosial Mahesa Group. Risa harus memainkan peran sebagai calon pengantin yang dimabuk cinta. Devan memberinya perhiasan berlian yang tak terhitung harganya, tetapi tatapannya saat memasangkan kalung di leher Risa terasa seperti ia sedang memakaikan tali pengikat. Pernikahan itu menjadi berita utama di seluruh negeri. Dilaksanakan di Mahesa Grand Ballroom,
Tempat itu dihiasi bunga-bunga impor yang menjuntai dari langit-langit, menciptakan ilusi surga. Namun, bagi Risa, tempat itu terasa seperti panggung teater paling megah di neraka. Risa mengenakan gaun pengantin sutra putih murni, terlihat seperti seorang putri dongeng, tetapi di bawah lapisan kain mewah itu, ia merasa telanjang dan rapuh. Ayahnya, yang baru saja keluar dari rumah sakit, didudukan di barisan depan, yakin bahwa putrinya benar-benar jatuh cinta pada sang Raja Es. Air mata haru ibu dan senyum lega ayah menjadi satu-satunya alasan Risa mampu menahan diri untuk tidak lari. Saat Devan mengucapkan sumpah palsunya dengan suara yang lancar dan meyakinkan di hadapan ratusan tamu penting, tentang cinta, kesetiaan, dan masa depan, Risa hanya bisa merasakan dinginnya janji yang diucapkan tanpa jiwa. Ia merasakan perih di dadanya, menyadari bahwa ia baru saja berbohong kepada semua orang, terutama kepada dirinya sendiri. Resepsi pernikahan adalah pertunjukan yang sempurna. Devan memainkan perannya sebagai suami yang protektif dengan sempurna, tangannya sesekali melingkari pinggang Risa, senyum tipis terukir di bibirnya, senyum yang tidak pernah mencapai matanya. Setiap kali lensa kamera menyorot, genggaman tangan Devan mengerat, seolah mengingatkan Risa, ingatlah peranmu. Malam itu, setelah pertunjukan selesai, mereka tiba di Mahesa Mansion, sebuah istana kaca dan marmer yang berdiri megah di atas bukit, menguasai pemandangan kota. Mansion itu sangat besar, tetapi terasa sunyi dan dingin. Seorang pelayan mengantar Risa ke kamar yang disiapkan untuknya, di ujung sayap barat mansion. Kamar itu mewah, dilengkapi balkon pribadi dan kamar mandi sebesar kamar kosnya dulu. Namun, di atas ranjang king size yang diselimuti sutra, tergeletak sebuah amplop putih tebal, disegel dengan lambang Mahesa Group. Sebelum Risa sempat membukanya, pintu terketuk. Devan masuk, masih mengenakan kemeja pernikahannya, kini terbuka dua kancing teratas, memperlihatkan otot leher yang tegang. Ia terlihat lelah, bukan karena gairah, melainkan karena lelahnya berpura-pura. Amplop itu berisi jadwal mingguan Anda, daftar staf yang boleh Anda ajak bicara, dan kartu kredit dengan batas yang cukup untuk mempertahankan citra Anda, kata Devan tanpa basa-basi, pandangannya menyapu Risa dari ujung kepala hingga kaki, seolah menilai barang baru. Risa merasakan pipinya memanas. Saya mengerti. Saya sudah membaca kontraknya, Tuan Mahesa. Saya tidak akan melanggar. Saya ingin menegaskan kembali, Nyonya Mahesa. Devan melangkah maju, jarak di antara mereka terasa mencekik. Dinginnya auranya membuat Risa mundur selangkah. Di luar sana, kita adalah suami istri yang ideal. Di sini, kita adalah rekan kerja. Jangan pernah datang ke kamar saya. Jangan sentuh barang-barang pribadi saya. Jangan pernah mencoba mencari tahu urusan bisnis saya. Dan yang terpenting, Devan berhenti, matanya menajam, menusuk Risa. Jangan pernah mencoba melintasi batas emosional. Jangan coba mencari cinta atau persahabatan dari pernikahan ini. Pernikahan ini berakhir dalam 3 tahun. Anda bebas pergi setelah itu, dengan hutang ayah Anda yang sudah lunas. Hinaan itu terasa lebih menyakitkan daripada tamparan. Risa tahu ia tidak boleh menangis. Ia harus menunjukkan bahwa ia setangguh yang Devan kira. Tentu saja, Tuan Mahesa. Saya tidak serendah itu untuk mengharapkan cinta dari pria yang jelas-jelas membeli saya, balas Risa. Suaranya berhasil ia buat stabil meskipun ia harus menggigit bibir dalamnya. Mendengar kata-kata itu, alis Devan terangkat sedikit, sebuah reaksi kecil yang menunjukkan Risa telah menyentuh sesuatu. Namun, dengan cepat, ekspresi dingin itu kembali. Bagus. Tidurlah. Dan pastikan wajah Anda terlihat ceria besok pagi untuk sarapan keluarga. Itu adalah bagian dari pekerjaan Anda. Devan berbalik dan pergi, menutup pintu kamar Risa dengan suara yang terdengar seperti bunyi gembok. Risa ambruk di tepi ranjang, memeluk dirinya sendiri. Malam pertama pernikahannya, ia menjadi tahanan di sangkar emas,
seorang istri yang bahkan tidak memiliki hak untuk berbagi kamar dengan suaminya sendiri. Perjalanan 3 tahun itu terasa seperti selamanya. Pekan pertama pernikahan adalah neraka yang dihiasi berlian. Risa harus mengikuti Devan ke berbagai acara sosial, dari pesta amal hingga makan malam bisnis. Ia harus tersenyum, mengangguk, dan menampilkan citra istri sempurna, padahal di dalam hati ia merindukan pekerjaan sederhananya di toko roti. Devan hampir tidak pernah berbicara padanya, kecuali untuk memberikan instruksi singkat atau kritik tajam. Jangan memegang gelas anggur seperti itu. Anda bukan sedang di warung kopi, atau tersenyumlah. Ekspresi datar Anda membuat investor kita berpikir Anda sedih. Suatu pagi, Risa bangun lebih awal, merasa bosan dengan kamar mewahnya yang sunyi. Ia memutuskan untuk menjelajahi Menshan Mahesa yang begitu luas, berharap menemukan tempat yang terasa sedikit normal. Ia berakhir di ruang kerja Devan, sebuah tempat yang dijaga ketat oleh Denny si asisten, tetapi pagi itu sepi. Risa hanya ingin melihat-lihat, ia tertarik pada perpustakaan besar di ruangan itu. Namun, di atas meja kerja Devan, ia melihat sebuah dokumen terbuka yang mencolok perhatiannya, laporan penilaian proyek renovasi sebuah panti asuhan lama. Risa ingat panti asuhan itu, tempatnya pernah menjadi relawan saat remaja. Laporan itu mencantumkan anggaran yang sangat besar dan Risa, yang terbiasa dengan efisiensi kecil, secara naluriah melihat ada beberapa pengeluaran yang tampak tidak efisien atau berlebihan. Risa tidak berniat mencampuri urusan Devan. Ia hanya ingin tahu, tapi nalurinya lebih kuat. Ia mengambil memo kecil dan menulis beberapa poin tentang cara menghemat anggaran tanpa mengurangi kualitas, karena ia memiliki pengalaman mengorganisir acara amal kecil-kecilan di masa lalu meletakkannya di bawah tumpukan dokumen. Itu adalah kesalahan fatal. Sore harinya, Devan kembali dari kantor dengan aura badai yang menyelimuti dirinya. Wajahnya mengeras, matanya memancarkan kemarahan dingin yang jauh lebih menakutkan daripada amarah biasa. Ia masuk ke kamar Risa tanpa mengetuk. "Apa yang kau lakukan?" Suara Devan rendah, tetapi penuh ancaman. Di tangannya, ia memegang memo tulisan tangan Risa. Risa terkejut, ia tidak menyangka Devan akan menemukan memo itu dan bereaksi sekeras ini. Saya hanya melihat dokumen proyek panti asuhan bunga. Dan saya berpikir, mungkin Anda bisa menghemat. Menghemat? Devan membanting memo itu ke lantai. Berani sekali kau mencampuri urusan bisnisku? Kau pikir kau siapa? Seorang ahli keuangan? Kau pikir kau bisa mengajari Mahesa Group tentang efisiensi? Risa merasakan seluruh tubuhnya gemetar. Ini adalah kali pertama Devan benar-benar melepaskan amarahnya di hadapannya. Saya hanya mencoba membantu. Saya pernah menjadi relawan di sana, saya tahu kebutuhan mereka dan... Tutup mulutmu. Kau melanggar pasal 4.c. Jangan pernah mencoba mencari tahu urusan bisnis saya. Devan menghela napas tajam, mencoba mengendalikan emosinya. Aku menikahimu untuk citra, Risa. Bukan untuk pendapatmu. Jika kau ingin bermain sebagai istri yang peduli, bermainlah di depan kamera. Jangan pernah sentuh dokumenku lagi, atau aku akan pastikan ayahmu melihatmu melanggar kontrak ini. Ancaman itu berhasil membungkam Risa sepenuhnya. Ia menunduk, mengakui kekalahannya. Devan pergi, meninggalkan Risa sendiri dalam rasa malu dan marah pada dirinya sendiri karena terlalu peduli. 2 hari kemudian, Risa dan Devan menghadiri acara makan malam di kediaman Tuan Hermawan, salah satu anggota Dewan Direksi Mahesa Group yang paling berpengaruh dan yang paling skeptis terhadap pernikahan Devan. Sepanjang makan malam, Risa berusaha keras menjadi istri pajangan yang sempurna, diam, dan tersenyum. Namun, Nyonya Sonya Hermawan, seorang wanita tua dengan tatapan menghakimi, tampaknya menikmati momen untuk merendahkan Risa. Jadi, Nyonya Mahesa, Nyonya Hermawan memulai dengan senyum palsu,
Saya dengar Anda dulunya bekerja di toko roti? Menarik sekali. Pasti sulit menyesuaikan diri dari mencuci loyang ke mengenakan perhiasan yang bahkan tidak Anda tahu cara membelinya, bukan? Tawa sinis terdengar dari meja. Risa merasakan tenggorokannya tercekat. Ia bisa saja membalas, tetapi ia ingat kontraknya. Ia harus menahan diri. Ia hanya tersenyum kaku. Anda harus berhati-hati, Devan, lanjut Nyonya Hermawan, melirik Devan dengan tatapan tajam. Latar belakang yang berbeda bisa menjadi masalah. Kita tidak ingin aset perusahaan kita dirusak oleh kecerobohan atau kurangnya etika sosial, bukan? Kalimat itu, yang terang-terangan menyebut Risa sebagai aset dan meragukan etika sosialnya, menampar Risa. Ia merasa seluruh darahnya mengalir ke wajahnya. Tiba-tiba, Devan meletakkan garpunya dengan bunyi denting yang keras di atas piring, memotong pembicaraan. Semua mata tertuju padanya. Devan menatap Nyonya Hermawan dengan matanya yang dingin dan berbahaya, mata yang biasa ia gunakan untuk menghancurkan pesaing bisnis. Nyonya Hermawan, ujar Devan, suaranya pelan tapi penuh otoritas yang mutlak. Istri saya adalah Nyonya Mahesa. Ia adalah yang terbaik dari yang terbaik. Ia tidak mencuci loyang. Ia tahu bagaimana membangun sesuatu dari nol, sebuah konsep yang mungkin asing bagi beberapa orang yang hanya tahu cara mewarisi kekayaan. Devan meraih tangan Risa di bawah meja, genggamannya kuat dan hangat. Ia tidak menatap Risa, tetapi tatapannya pada Nyonya Hermawan menyiratkan ancaman. Saya memilih Risa. Dan saya pastikan, tidak ada satupun aset Mahesa Group termasuk Nyonya Mahesa, yang boleh dirusak bahkan oleh komentar sinis. Jika ada masalah dengan pilihan saya, Nyonya Hermawan, Anda boleh membahasnya di rapat Dewan Direksi, bukan di meja makan malam. Seketika, ruangan itu menjadi sunyi senyap. Devan baru saja membela Risa dengan cara yang paling kuat dan publik. Risa menoleh ke arah Devan, hatinya berdebar tak karuan. Ia marah pada Devan karena memperlakukannya seperti properti, tetapi ia terkejut bahwa Devan, sang Raja Es, bersedia mengambil risiko konflik internal demi membela kehormatannya. Tindakan itu adalah kesalahpahaman pertamanya tentang Devan. Di balik sifat dingin itu, ada batas yang ia pertahankan, dan batas itu, malam ini, adalah harga diri Risa. 1 bulan berlalu. Risa mulai terbiasa dengan rutinitas hampa di Mahesa Mansion. Devan pulang larut, dan mereka jarang sekali bertemu, kecuali saat sarapan formal yang hening atau ketika harus menghadiri acara. Setelah Devan melindunginya di depan Nyonya Hermawan, Risa berharap Devan akan sedikit melunak, tetapi tidak ada yang berubah. Devan tetap menjadi tuan yang dingin, gila kerja, dan membatasi diri. Risa memperhatikan bahwa tekanan pekerjaan Devan meningkat drastis setelah pernikahan mereka. Ada desas-desus tentang upaya Dewan Direksi untuk menggulingkannya, menggunakan alasan pernikahan kontraknya sebagai bukti ketidakstabilan emosional. Ironisnya, pernikahan yang seharusnya menjadi senjata Devan malah menjadi bumerang. Suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari, Risa tidak bisa tidur. Angin kencang bertiup, membawa hawa dingin. Ia turun ke lantai bawah untuk mengambil air hangat. Saat melewati sayap timur Mansion yang biasanya gelap, Risa melihat seberkas cahaya tipis keluar dari pintu ruang kerja pribadi yang tersembunyi, yang jarang Devan gunakan, ruangan yang menyimpan arsip-arsip lama ayahnya. Risa hendak kembali, tetapi ia mendengar suara aneh, bukan suara pekerjaan, melainkan suara benda jatuh yang diikuti erangan tertahan. Jantungnya berdebar. Ia mendekati pintu, ragu-ragu. Melanggar batas Devan bisa berarti bencana, tetapi naluri manusiawinya memaksanya. Ia membuka pintu perlahan. Di sana, di antara tumpukan dokumen tua dan rak buku berlapis kayu gelap, Devan terbaring di sofa kulit panjang. Kemeja putihnya basah oleh keringat dingin, dan salah satu tangannya mencengkeram kepalanya erat-erat. Wajah Devan, yang selalu tampak sempurna dan tanpa cacat,
kini pucat pasi dan dipenuhi guratan rasa sakit yang intens. Ia sedang menderita migrain hebat atau mungkin kelelahan ekstrim. Ini adalah Devan yang tidak pernah dilihat publik, Devan yang rentan. Risa melupakan kontrak, melupakan hutang ayahnya, dan melupakan kebencian yang samar-samar ia rasakan. Ia hanya melihat seorang pria yang kesakitan. Tuan Mahesa? Risa mendekat perlahan. Devan membuka mata, pandangannya tajam tetapi lesu. Keluar, desisnya. Suaranya terdengar serak dan lemah. Aku bilang keluar, Risa. Tidak, jawab Risa tegas. Saya tidak akan meninggalkan seseorang yang sakit sendirian. Ia mengabaikan kemarahan Devan dan dengan cepat menganalisis situasi. Ingatannya kembali pada perawatan ayahnya di rumah sakit. Stres dan tekanan. Risa bergegas ke dapur, mengambil baskom kecil, dan mengisinya dengan air hangat. Ia juga menemukan beberapa lembar jahe dan madu di lemari. Dalam 5 menit, ia kembali ke ruangan itu, membawa baskom dan handuk kecil. Anda tidak perlu obat keras sekarang. Ini hanya kelelahan. Anda butuh panas dan istirahat, Risa berbicara dengan nada profesional, seperti perawat. Tanpa izin Devan, Risa dengan lembut menyingkirkan rambutnya yang basah di dahi. Jangan sentuh aku, Devan mencoba melawan, tetapi gerakannya lambat dan lemah. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Sebagai manusia, balas Risa, matanya menatap mata Devan tanpa gentar. Jika saya meninggalkan Anda dan terjadi sesuatu, besok pagi Dewan Direksi akan merobek-robek Mahesa Group. Anda tidak membeli saya untuk itu, kan? Kata-kata itu, yang menyinggung kontrak mereka, entah mengapa meredakan perlawanan Devan. Ia menutup matanya, menyerah pada sentuhan Risa yang dingin dan menenangkan. Risa mengompres dahi Devan dengan handuk hangat, lalu kembali ke dapur untuk membuatkan teh jahe madu yang kental. Setelah beberapa saat, Devan mulai bernapas lebih teratur. Ketika Devan terbangun lagi, rasa sakitnya sudah mereda menjadi denyutan tumpul. Ia melihat Risa duduk di kursi samping, membaca buku tebal yang ia ambil dari rak arsip lama. Di meja sampingnya, ada cangkir teh yang sudah dingin. Mengapa kau masih di sini? Tanya Devan, suaranya kembali datar, tetapi nadanya lebih lembut dari biasanya, seperti es yang mulai mencair. Risa meletakkan bukunya dan menatap Devan dengan tatapan tulus. Karena saya tahu rasanya melihat orang yang Anda sayangi terbaring tak berdaya. Anda menyelamatkan ayah saya. Setidaknya, ini adalah hutang non-kontrak yang bisa saya bayar. Devan menatap Risa lama. Ia telah bertemu ribuan orang yang mencoba mendekatinya, memuji kekuasaannya, atau berusaha mengorek keuntungan darinya. Tapi Risa, yang dibelinya dengan 10 miliar dolar, hanya memberinya perawatan tulus tanpa motif tersembunyi ketika ia berada di titik terlemahnya. Kau tidak perlu melakukan ini, kata Devan. Saya tahu, Risa mengangkat bahu. Tapi Anda terlalu mahal untuk mati karena kurang tidur. Jawaban yang sinis itu membuat Devan menarik senyum kecil yang nyaris tidak terlihat. Satu hal lagi, kata Risa, berdiri. Urusan bisnis adalah urusan Anda. Tapi kesehatan adalah urusan manusia. Bahkan Raja Es pun butuh tidur. Risa berbalik dan meninggalkan ruangan itu, meninggalkan Devan sendirian di tengah tumpukan arsip masa lalunya. Devan menatap pintu yang tertutup, sentuhan tangan Risa masih terasa di dahinya. Dinding es yang ia bangun di sekeliling hatinya terasa sedikit lebih tipis malam ini. Untuk pertama kalinya, ia melihat Risa bukan sebagai alat, tetapi sebagai wanita dengan hati yang jauh lebih besar daripada seluruh Mahesa Mansion. 2 hari setelah insiden di ruang kerja, Devan memerintahkan kencan publik yang mewah. Alasannya jelas, Devan butuh citra sempurna di mata media untuk meredakan gejolak Dewan Direksi. Kencan itu harus terlihat romantis, spontan, dan penuh cinta. Malam itu,
Risa mengenakan gaun malam biru tua dengan potongan punggung rendah yang membuat Devan, untuk sepersekian detik, mengalihkan pandangannya. Ia mengantarnya ke Azure Skytop, restoran paling eksklusif di kota, di mana lampu-lampu kota menjadi latar belakang yang memukau. Sepanjang kencan, Devan memainkan perannya dengan sangat baik. Ia menarik kursi untuk Risa, menuangkan anggur, dan sesekali meletakkan tangannya di atas tangan Risa, tepat ketika kamera paparazzi berkedip. Semua gerakannya terukur, tepat, dan tanpa emosi. Tersenyumlah. Senyum bahagia, Risa. Bukan senyum lelah, bisik Devan dingin, bibirnya nyaris tidak bergerak. Saya sudah tersenyum semaksimal mungkin, Tuan Mahesa. Setelah semalaman merawat Anda, saya tidak punya sisa energi untuk pura-pura jatuh cinta, balas Risa, juga berbisik. Tiba-tiba, Devan mendongak, matanya menegang. Risa mengikuti pandangannya dan melihat seorang pria tampan dengan aura yang ceria dan penuh percaya diri melangkah mendekat. Itu Aldo Sanjaya, CEO Sanjaya Group, pesaing utama Devan dan pewaris kekaisaran bisnis yang setara dengan Mahesa. Aldo dikenal sebagai kebalikan Devan, ramah, suka bersosialisasi, dan selalu dikelilingi wanita. Ia juga dikabarkan pernah memiliki urusan emosional yang rumit dengan mantan tunangan Devan. Devan Mahesa. Senang bertemu denganmu, sapa Aldo, senyumnya tidak tulus. Matanya dengan cepat beralih ke Risa. Dan ini pasti Nyonya Mahesa. Sangat cantik. Bahkan foto di media pun tidak bisa menangkap kecantikan ini sepenuhnya. Aldo membungkuk dan mencium punggung tangan Risa dengan gerakan elegan. Risa merasakan tangannya dingin karena terkejut. Terima kasih, Tuan Sanjaya, jawab Risa, merasa canggung dengan keintiman mendadak itu. Devan tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap Aldo, matanya seperti badai yang tertahan. Tangannya di bawah meja mengepal. Aldo menyadari ketegangan itu dan malah menikmati perannya. Ia menarik kursi di samping Risa, melanggar etika sosial, seolah mereka sudah berteman lama. Saya dengar Anda dulunya bekerja di toko roti, Nyonya Mahesa, kata Aldo, nadanya tulus, bukan menghina seperti Nyonya Hermawan. Itu luar biasa. Saya selalu mengagumi orang yang bekerja keras dan membangun diri dari bawah. Jadi, apa makanan favorit Anda? Saya punya koki Perancis yang bisa membuat apapun. Risa tersenyum tulus untuk pertama kalinya malam itu. Saya suka kue tradisional, Tuan Sanjaya. Yang otentik, bukan yang mewah. Saat Risa berbicara dengan Aldo tentang resep kue dan hal-hal sederhana dari masa lalunya, sesuatu yang Devan tidak pernah mau dengar, Devan terlihat semakin gelisah. Wajahnya yang biasa sedingin es kini diwarnai rona merah tipis di sekitar rahangnya. Maaf, Aldo. Bisnis kami di Mahesa tidak tertarik dengan resep kue. Istri saya dan saya sedang membahas strategi investasi baru, potong Devan tajam, suaranya kembali dingin dan penuh kekuasaan. Aldo tidak tersinggung. Ia hanya tersenyum mengejek Devan. Tentu saja. Semua tentang bisnis, bukan, Devan? Tapi sayangnya, Nyonya Mahesa terlihat lebih bersemangat membahas kehidupannya yang normal daripada saham. Anda tahu, kadang-kadang hal-hal membisnis lebih berharga. Aldo mencondongkan tubuh sedikit ke arah Risa. Jika Anda pernah bosan dengan suasana kaku di Mahesa, Nyonya Mahesa, Sanjaya Group selalu punya ruang untuk kreativitas dan kenikmatan hidup. Tawaran itu adalah tamparan di wajah Devan. Tanpa peringatan, Devan meraih lengan Risa, genggamannya kuat, nyaris menyakitkan. Risa dan saya sudah selesai malam ini. Kami harus segera pergi untuk pertemuan yang lebih penting, kata Devan. Ia berdiri, memaksa Risa berdiri bersamanya. Sampai jumpa, Aldo. Dan jangan pernah mengganggu istri saya lagi. Devan menegaskan kata istri dengan nada kepemilikan yang murni. Devan menarik Risa keluar dari restoran, mengabaikan tatapan penasaran. Risa nyaris terseret.
Ketika mereka mencapai mobil limusin, Risa segera menarik lengannya dari genggaman Devan. Apa-apaan itu? Anda menyakiti saya, protes Risa, mengusap bekas genggaman di pergelangan tangannya. Devan menyandarkan tubuhnya di kursi mobil. Ia terlihat seperti habis bertarung, napasnya memburu. Itu adalah Tuan Sanjaya. Pesaing. Dia mencoba merusak citra kita di depan umum. Dia hanya bertanya tentang kue, seru Risa. Dan apa artinya? Jangan pernah mengganggu istri saya. Anda terdengar seperti cemburu. Seketika, Devan menoleh. Wajahnya kembali sedingin es, lebih tebal dari sebelumnya, seolah ia baru saja membangun kembali dinding pertahanannya. Cemburu? Jangan konyol, Risa. Kontrak kita melarang emosi. Aku hanya memastikan kau tidak melanggar pasal 6.e. Jika kau berbicara terlalu banyak dengan pesaingku, itu merusak citra Mahesa Group. Aku membelimu, Risa. Dan aku tidak akan membiarkan barang milikku dirusak oleh siapapun, apalagi oleh Aldo Sanjaya. Ia kembali meluncurkan kata-kata yang menyakitkan, membeli, barang milik, dirusak. Risa menatap Devan, bibirnya bergetar. Ia tahu Devan berbohong. Ia melihat api kemarahan di mata Devan, api yang bukan hanya tentang bisnis. Itu adalah api yang lahir dari rasa memiliki yang jauh lebih dalam. Terserah Anda, Tuan Mahesa, kata Risa, suaranya melemah. Ia memalingkan wajah ke jendela, menatap pantulan dirinya yang mengenakan gaun mahal dan perhiasan, seorang tawanan yang dicemburui oleh sang Raja Es. Ia tahu, kontrak mereka telah dirobek bukan oleh dirinya, melainkan oleh emosi Devan sendiri. Ketegangan antara Risa dan Devan setelah insiden dengan Aldo Sanjaya terasa tebal, bahkan saat mereka berada di ruangan terpisah di Mahesa Mansion. Devan menghindarinya sepenuhnya, mungkin untuk menenangkan emosinya sendiri. Risa, di sisi lain, tidak bisa berhenti memikirkan api di mata Devan. Bukan kemarahan seorang pemilik, melainkan ketakutan seorang pria yang takut kehilangan sesuatu yang mulai ia hargai, atau setidaknya, rasa takut bahwa musuhnya akan mengambil miliknya. 2 hari berlalu tanpa Devan pulang ke Mansion, ia menghabiskan waktu di kantor atau villa pribadinya yang lain. Kesempatan ini dimanfaatkan Risa. Rasa ingin tahu tentang proyek panti asuhan bunga dan masa lalu Devan terlalu kuat. Larut malam itu, Risa menyelinap ke sayap timur Mansion, menuju ruang kerja pribadi Devan, ruangan tempat ia merawatnya saat migrain. Kali ini, pintu tidak terkunci. Risa masuk, udara di ruangan itu terasa pengap, dipenuhi aroma kertas tua dan kayu ek. Di rak buku arsip, Risa mencari buku tebal yang pernah ia lihat. Ia menariknya, dan saat buku itu tergeser, ia melihat ada kotak kayu kecil tersembunyi di belakangnya, disematkan pada rak. Kotak itu tampak tua, ukirannya sederhana, kontras dengan perabotan mahal di sekitarnya. Jantung Risa berdebar kencang, ia tahu ini melanggar kontrak, tetapi ia tidak bisa menahan diri. Rasa ingin tahu tentang rahasia Devan telah menjadi obsesi. Ia mencari kunci, dan menemukannya tergantung di gantungan kunci perunggu di laci meja terdekat, bersama dengan kunci-kunci Mansion lainnya. Dengan tangan gemetar, Risa membuka kotak itu. Di dalamnya, tidak ada dokumen bisnis rahasia atau uang. Hanya ada beberapa benda pribadi yang tanpa usang, sebuah medali perunggu dengan ukiran nama sekolah dasar yang sederhana, foto lusuh seorang anak laki-laki kecil dengan senyum ceria yang sangat mirip Devan, dan sepucuk surat lama yang tintanya sudah memudar. Risa mengambil surat itu, merasa bersalah sekaligus terdorong untuk tahu. Untuk Devan yang kukasihi, kamu adalah hadiah terbaik yang pernah kami dapatkan dari panti asuhan. Jangan pernah lupa, nak, bahwa cinta kita nyata, bukan dibeli. Meskipun ayahmu yang sekarang tidak bisa memberimu nama keluarga Mahesa sejak awal, kamu adalah darah dan tulang Mahesa. Jaga hatimu tetap hangat, seperti api di toko roti Bibi Rina.
Jangan biarkan dunia kaku itu membekukanmu, seperti yang telah dilakukan pada ayahmu. Cinta selalu. Ibumu. Risa tertegun. Devan bukan pewaris tunggal, ia diadopsi? Atau setidaknya, ayahnya menyembunyikan status aslinya. Dan ada sebutan panti asuhan lagi, serta toko roti, sebuah kebetulan yang mengejutkan. Apakah ini berarti masa lalu Devan memiliki koneksi dengan orang-orang biasa, bukan hanya kekayaan? Rasa dinginnya mungkin adalah perisai yang ia gunakan untuk melindungi dirinya dari pengkhianatan atau rasa sakit masa lalu. Tiba-tiba, suara derit pintu membuat Risa membeku. Apa yang kau lakukan? Suara Devan kali ini tidak dingin. Itu adalah perpaduan antara kemarahan yang membara dan kepanikan yang tersembunyi. Devan berdiri di ambang pintu, wajahnya gelap. Ia pasti baru saja kembali dan menyadari cahaya di ruangan terlarang ini. Risa menjatuhkan surat itu kembali ke dalam kotak. Ia berdiri, bersiap menerima badai terburuk. Saya melihat cahaya dan Risa tergagap, alasannya terdengar lemah. Devan melangkah cepat, mengambil kotak kayu itu, dan membantingnya tertutup. Kemarahannya yang biasa ia kontrol kini meledak. Kau melanggar batas, Risa. Kau melanggar pasal 4.c dengan sengaja. Devan mencengkeram bahu Risa, tatapan matanya mengancam. Kau tahu apa artinya ini? Aku bisa menghancurkanmu sekarang. Aku bisa membatalkan semua pembayaran, dan kau akan kembali ke titik nol. Risa tidak gentar. Ia telah melihat Devan yang rentan, dan kemarahan ini, ia tahu, berasal dari rasa sakit. Lakukan saja, tantang Risa, matanya berkaca-kaca tetapi suaranya stabil. Anda sudah membeli hidup saya. Apa bedanya menghancurkannya sedikit lebih cepat? Tapi setidaknya, sekarang saya tahu satu hal, Tuan Mahesa. Panti asuhan bunga, mengapa Anda begitu terobsesi dengannya, dan mengapa Anda marah ketika saya mencoba menghemat uang, itu bukan urusan bisnis. Itu adalah urusan pribadi Anda. Itu adalah rahasia Anda. Wajah Devan yang marah seketika menegang, ekspresi terkejut dan terluka melintas sesaat. Risa telah menusuk tepat ke inti perisainya. Devan melepaskan cengkeramannya, mundur selangkah. Ia mengambil napas dalam-dalam, berusaha keras mengunci emosinya kembali ke dalam peti es. Kau tidak tahu apa-apa, Risa, bisik Devan, suaranya kembali datar dan mematikan. Aku memperingatkanmu. Ini adalah batas terakhir. Jika kau mencoba menggali masa laluku lagi, atau jika kau menyebutkan apapun yang kau lihat di sini kepada siapapun, aku tidak akan hanya membatalkan kontrak. Aku akan memastikan hidupmu menjadi mimpi buruk. Kau dengar aku? Kau adalah milikku, dan kau tidak punya hak atas masa laluku. Risa memandang Devan, melihat sosok yang lebih kesepian daripada sebelumnya. Sekarang ia mengerti sedikit. Devan bukanlah Raja Es. Ia adalah seorang anak laki-laki yang diadopsi, yang harus membangun tembok tebal untuk bertahan hidup di dunia elit Mahesa Group. Risa hanya mengangguk, tidak lagi gentar, melainkan dipenuhi dengan rasa kasihan yang aneh terhadap pria yang membelinya ini. Ia telah melihat rahasia di balik pintu terkunci, dan rahasia itu adalah kemanusiaan Devan yang tersembunyi. Malam itu, Risa tidur dengan gelisah. Ancaman Devan, bahwa ia akan memastikan hidup Risa menjadi mimpi buruk, bergema di benaknya. Tetapi ancaman itu kini terasa berbeda. Itu bukan ancaman dari seorang tuan yang kejam, melainkan jeritan seorang pria yang ketakutan, yang panik rahasia terbesarnya akan diekspos. Pagi itu, Risa membuat keputusan. Ia tidak bisa hanya duduk diam. Jika Devan terperangkap dalam kebutuhan emosionalnya untuk menyelamatkan panti asuhan bunga, mungkin tempat ia dibesarkan sebelum diadopsi, hingga ia rela mengabaikan inefisiensi anggaran, berarti proyek itu adalah titik terlemahnya. Dan jika Risa bisa memperbaiki titik terlemah itu,
ia mungkin bisa membangun jembatan antara mereka, jembatan yang terbuat dari kepercayaan, bukan kontrak. Dengan dalih ingin melakukan kegiatan sosial untuk branding Mahesa Group, alasan yang tak bisa dibantah oleh staf, Risa meminta Denny, si asisten yang wajahnya selalu datar, untuk mengantarnya ke panti asuhan bunga. Panti asuhan itu terletak di pinggiran kota, bangunan bata merah tua yang tampak hangat dan ramah, berbanding terbalik dengan mansion Mahesa yang dingin. Namun, di halaman depan, Risa melihat beberapa pekerja yang terlihat tidak profesional sedang merobohkan dinding yang masih kokoh. Risa mencium bau tidak sedap. Di dalam, Risa disambut oleh Pak Bima, kepala yayasan yang baru diangkat oleh Mahesa Group untuk mengawasi renovasi. Pak Bima, seorang pria bertubuh besar dengan senyum yang terlalu lebar dan pakaian rapi yang mencolok, langsung menyambut Risa dengan sanjungan berlebihan. Selamat datang, Nyonya Mahesa yang terhormat. Kehadiran Anda adalah kehormatan besar. Tuan Devan sangat murah hati, dan kami menjamin setiap rupiah yang dikeluarkan digunakan dengan sangat efisien, serunya, sambil berusaha meraih tangan Risa. Risa menarik tangannya dan mengambil sikap resmi. Saya datang tidak sebagai Nyonya Mahesa untuk beramal, Pak Bima. Saya datang sebagai perwakilan Dewan Direksi yang bertanggung jawab memastikan dana perusahaan tidak disalahgunakan. Saya perlu melihat dokumen anggaran renovasi secara detail. Wajah Pak Bima yang tadinya ceria langsung memucat. Ia mengeluarkan tumpukan kertas, tetapi matanya menghindari tatapan Risa. Risa memeriksa anggaran itu. Matanya yang tajam, terlatih untuk menghitung laba tipis di toko roti, dengan cepat menemukan kejanggalan yang ia curigai sejak saat itu. Perhatikan di sini, Pak Bima. Biaya pengadaan genteng keramik lokal dicantumkan sebagai $150.000. Padahal, bahan ini bisa didapatkan kurang dari sepertiga harga itu. Dan biaya konsultasi manajemen proyek, $250.000 untuk proyek berdurasi 3 bulan. Risa menunjuk dengan jarinya ke angka-angka yang dicetak tebal. Ah, Nyonya Mahesa, Pak Bima tertawa gugup, mengelap keringat di dahinya. Itu adalah standar harga Mahesa Group. Kami hanya menggunakan vendor yang paling terpercaya, yang harganya, tentu saja, premium. Kami harus menjaga kualitas untuk branding Tuan Devan. Risa menatap Pak Bima tajam. Kualitas? Atau korupsi? Anda menghabiskan setengah dari total anggaran hanya untuk overhead dan markup yang tidak masuk akal. Mahesa Group mungkin punya uang tak terbatas, tapi ini panti asuhan bunga, Pak Bima, bukan hotel bintang 7. Uang ini seharusnya digunakan untuk anak-anak, bukan untuk mengisi kantong vendor premium Anda. Risa menyadari gambaran yang lebih besar. Seseorang di dalam Mahesa Group, mungkin orang kepercayaan Devan sendiri yang ditugaskan mengawasi proyek, telah memanfaatkan kerentanan emosional Devan terhadap panti asuhan ini. Mereka tahu Devan akan menutup mata karena ini adalah urusan pribadinya yang penuh sentimen, bukan bisnis murni. Pak Bima, menyadari Risa bukan istri boneka yang bisa dibodohi, mulai menunjukkan taringnya. Nyonya Mahesa, Anda melampaui batas wewenang Anda. Tuan Devan tidak pernah meminta Anda mengaudit proyek ini. Jika Anda tidak puas, saya akan langsung melaporkan ini ke Tuan Devan. Laporkan, jawab Risa, tidak gentar. Ia menutup map anggaran itu dengan bunyi keras. Saya akan pastikan Anda melapor. Karena saya akan membawa bukti ini ke hadapan Tuan Devan Mahesa. Dan saya akan melihat apakah Raja S yang memburu efisiensi di segala bidang, akan membiarkan uang yang seharusnya menjadi masa kecilnya yang lebih baik dirampok di depan matanya sendiri. Risa meninggalkan panti asuhan bunga. Dia berhasil mengkonfirmasi kecurigaannya, Devan sedang dimanfaatkan. Devan sangat protektif terhadap rahasia masa lalunya, tetapi justru perlindungan yang berlebihan itu yang menciptakan lubang besar dalam benteng keuangannya. Saat Denny mengantarnya pulang, Risa menatap pantulan dirinya di jendela mobil. Ia baru saja mengambil risiko terbesar dalam hidupnya.
Ia telah menemukan korupsi yang tersembunyi, yang berhubungan langsung dengan rahasia terdalam Devan. Risa sekarang memiliki dua pilihan menakutkan. Mengungkap semuanya, membawa bukti ini langsung ke Devan, mempertaruhkan kemarahan Devan yang mungkin akan menghancurkan kontrak, tetapi menyelamatkan panti asuhan dan, ironisnya, menyelamatkan Devan dari pengkhianatan orang kepercayaannya. Diam, menjaga kontrak tetap utuh, membiarkan korupsi berlanjut, tetapi menjaga keselamatan ayahnya. Risa memegang map itu erat-erat. Ia tahu, setelah melihat foto anak laki-laki yang tersenyum di dalam kotak kayu, ia tidak bisa memilih pilihan kedua. Ia harus membuktikan kepada Devan bahwa ia bukan hanya aset yang dibeli, melainkan orang yang bisa ia percayai dengan hati dan masa lalunya. Risa tidak bisa menunggu. Menyimpan bukti korupsi yang merobek kepercayaan Devan sama saja dengan menunggu hukuman mati. Ia tahu, Devan akan lebih marah jika ia menemukan sendiri bahwa Risa tahu dan memilih diam. Malam itu, setelah makan malam formal yang hening, Risa memutuskan untuk menghadapi Devan. Ia menunggu di Taman Mawar Mahesa, sebuah teras kaca di belakang mansion tempat Devan sesekali menyendiri untuk minum bourbon sebelum tidur. Udara malam dingin, tetapi Risa memegang map tebal berisi bukti auditnya dengan erat, energi kecemasan dan keberanian membuatnya tidak merasakan dingin. Ketika Devan tiba, ia terlihat lelah. Ia menyalakan cerutu, dan asap tipisnya membubung ke langit yang gelap. Ia tampak seperti patung yang diukir dari es, indah tetapi tak tersentuh. "Saya tahu apa yang Anda lakukan di panti asuhan bunga," kata Risa tanpa basa-basi. Ia langsung menembak, memotong jarak basa-basi yang selalu mereka pertahankan. Devan membeku. Asap cerutu berhenti mengepul. Ia menoleh perlahan, tatapan matanya yang tajam mematikan seolah siap membakar Risa menjadi abu. "Risa, kau melanggar batas lagi," Devan berdesis, suaranya sangat rendah dan berbahaya. "Kau tahu konsekuensinya. Ambil semua barangmu dan bersiaplah kembali ke jalanan. Kontrak ini sudah berakhir." Risa tidak gentar. Ia berjalan maju dan meletakkan map itu di atas meja marmer di antara mereka. "Kontrak sudah berakhir? Bagus. Tapi ayah Anda yang malang, yang memiliki ikatan emosional dengan tempat itu, tidak akan pernah tahu bahwa orang kepercayaannya mencuri uang yang seharusnya membangun kembali masa lalunya," tantang Risa. Wajah Devan mengeras. Risa telah menyinggung dua hal yang paling ia lindungi, masa lalunya dan kepercayaan. "Aku tidak memberimu izin untuk menyentuh, melihat, atau mencampuri urusan ini." Devan maju selangkah, aura kekuasaan menekan Risa. "Aku membeli hidupmu, Risa, bukan otakmu. Kenapa kau tidak bisa hanya menjadi istri pajangan yang kubayar?" "Karena itu bukan pekerjaan saya," balas Risa, matanya berkaca-kaca karena tekanan emosional, tetapi tidak ada air mata yang jatuh. "Pekerjaan saya adalah memastikan aset Anda, seperti yang Anda sebut, tidak dirusak. Anda pikir proyek itu adalah amal. Tapi bagi Pak Bima dan para vendor itu adalah tambang emas. Mereka tahu Anda tidak akan meneliti secara detail karena itu terlalu pribadi untuk Anda." Risa membuka map itu dan menunjuk ke angka-angka yang dicetak tebal. Biaya genteng keramik lokal dicantumkan sebagai 3 kali lipat harga pasar, Tuan Mahesa. Dana yang seharusnya digunakan untuk membangun lapangan basket untuk anak-anak, malah masuk ke kantong mereka. Mereka memanfaatkan perisai yang Anda bangun, Tuan Mahesa, perisai dingin yang membuat semua orang takut untuk mendekati Anda, sehingga mereka bebas menipu Anda dari dalam. Risa berhenti, napasnya tersengal. Ia telah mengeluarkan semua yang ada di hatinya. Keheningan yang terjadi terasa memekakkan telinga. Angin malam menerbangkan beberapa helai rambut Risa. Devan tidak melihat Risa. Ia hanya melihat angka-angka di dokumen itu. Tatapannya menelusuri baris demi baris, matanya memindai dengan kecepatan seorang ahli strategi perang. Ia menghitung,
membandingkan, dan dalam hitungan detik, ia menyadari bahwa Risa benar. Inefisiensi yang Risa tunjukkan di bab 4 ternyata adalah korupsi yang disengaja. Ia menyentuh salah satu angka. Tangannya gemetar sedikit, bukan karena takut kehilangan uang, tetapi karena pengkhianatan yang ia rasakan. Mereka pikir aku buta? Devan bergumam, suaranya terdengar hampa. Mereka pikir Anda terlalu sombong, atau terlalu rapuh secara emosional, untuk peduli dengan proyek kecil itu. Mereka pikir Anda hanya akan melihat hasilnya, bukan detailnya, ujar Risa, suaranya kini lebih lembut. Risa memberanikan diri untuk melangkah mendekat. Anda menyelamatkan ayah saya. Itu adalah hutang yang tidak akan pernah bisa saya bayar. Tapi panti asuhan itu adalah hutang yang Anda bayar kepada masa lalu Anda sendiri. Jangan biarkan orang lain merampok pembayaran hutang itu. Devan menutup map itu. Ia menatap Risa lama. Matanya, yang selama ini selalu memancarkan kebencian dingin, kini memancarkan sesuatu yang lain, rasa sakit dan penghargaan yang disembunyikan. Kau telah melanggar setiap pasal dalam kontrak kita, Risa, kata Devan. Suaranya kembali dikontrol dengan ketat, sedingin malam. Saya tahu, Risa menjawab singkat. Devan mengambil cerutunya yang sudah mati. Ia tidak membuangnya, hanya memegangnya erat-erat di tangannya. Pergi, perintah Devan. Kembali ke kamarmu. Dan jangan pernah, sekali lagi, mencampuri urusan pribadiku, atau aku akan pastikan ayahmu melihatmu membayar kompensasi penuh. Meskipun kata-katanya penuh ancaman, Risa tahu ia telah melewati batas yang tidak terucapkan. Devan tidak menghancurkannya. Ia hanya menyuruhnya pergi. Itu adalah pengakuan diam-diam bahwa Risa telah menang. Risa menghabiskan 2 hari berikutnya dalam ketakutan yang mencekik. Keheningan Devan jauh lebih menakutkan daripada amarahnya. Apakah ia sedang menyusun rencana untuk menghancurkannya? Atau apakah ia sedang membersihkan kekacauan yang Risa tunjukkan? Devan tidak muncul di Mansion. Ia menghilang ke dalam kantornya. Bahkan Danny, si asisten, terlihat lebih tegang dari biasanya, selalu berbicara dengan nada rendah di telepon. Risa merasa seperti bom waktu. Pada hari ketiga, Risa mendengar gosip dari Busari, kepala pelayan yang ramah, saat Risa sengaja menunggunya di dapur. Nyonya Mahesa, hari-hari ini sungguh gila di kantor pusat. Tuan Devan, ia membersihkan rumah, bisik Busari, matanya melebar. Pak Bima dan 3 vendor konstruksi utama Mahesa Group dipecat dan ditangkap oleh polisi tadi pagi. Kasusnya langsung ditangani oleh tim hukum elit Tuan Devan. Kabarnya, mereka dituduh menggelapkan dana dari proyek amal. Risa menarik napas lega, merasakan beban 10 ton terangkat dari bahunya. Devan telah bertindak. Ia tidak hanya memecat mereka, ia menghancurkan mereka. Ia membuktikan bahwa begitu kepercayaannya dikhianati, Raja Es itu menjadi algojo yang tak kenal ampun. Namun, yang lebih penting, Risa tahu bahwa Devan telah membenarkan tindakannya, dan sebagai konsekuensinya, ia tidak dihukum. Malam itu, Devan akhirnya kembali ke Mansion. Risa menemukannya berdiri sendirian di balkon kamarnya yang terhubung ke sayap timur, menghadap pemandangan kota. Risa berjalan pelan ke arahnya. Devan menoleh, ekspresinya masih serius, tetapi kelelahannya terlihat jelas. Anda harusnya tidur, kata Risa lembut. Aku tidak bisa, jawab Devan, suaranya sedikit serak. Ia menatap Risa, tatapan yang sekarang mengandung campuran antara kehati-hatian dan rasa hormat yang baru ditemukan. Terima kasih, kata Risa. Jangan salah paham, potong Devan tajam, seolah menolak pujian itu. Aku tidak berterima kasih kepadamu karena melanggar kontrak. Aku bertindak karena mereka mengkhianati Mahesa Group. Aku hanya memastikan integritas asetku. Ya, aset tentu saja, Risa tersenyum pahit. Tapi saya senang panti asuhan itu aman.
Saya harap anak-anak di sana akan mendapatkan renovasi yang mereka butuhkan. Devan terdiam. Ia membuang pandangannya ke kota. Kau benar tentang satu hal, Devan memulai, suaranya sangat rendah. Aku terlalu buta. Aku membangun tembok es yang tebal sehingga aku tidak bisa melihat siapa yang berada di dalam bentengku sendiri. Dan sekarang, kau telah membuatku terbuka. Risa menunggu, jantungnya berdetak kencang. Apakah ini saatnya ia dihukum? Kau telah melihat dokumen itu, Risa, lanjut Devan, suaranya mengeras. Kau tahu rahasia yang bahkan Dewan Direksi tidak tahu. Itu membuatmu menjadi target. Bukan dari vendor itu, tapi dari Aldo Sanjaya dan semua pesaing yang akan menggunakan kelemahan emosionalku untuk menyerangku. Devan akhirnya menatap Risa. Ia melangkah mendekat, dan Risa merasakan kembali aura bahayanya. Mulai hari ini, kau memiliki 2 orang pengawal yang ditugaskan kepadamu, kata Devan. Risa terkejut. Pengawal? Kenapa? Saya tidak pergi kemana-mana tanpa Denny. Mereka bukan untuk mengawasi agar kau tidak melanggar kontrak, Devan menjelaskan, nadanya mutlak. Mereka adalah penjagamu. Mereka akan memastikan kau tidak diculik, atau ditanyai, atau dihancurkan oleh musuhku yang ingin menggunakan informasi di kepalamu itu sebagai peluru. Mereka akan berada di dekatmu 24 jam sehari. Risa tertegun. Alih-alih menghukumnya karena melanggar kontrak, Devan justru memberikan dia perlindungan tingkat tinggi, menjadikannya harta yang harus dijaga. Ini adalah pengakuan yang sangat besar, dan juga sebuah rantai baru yang lebih kuat. Apakah itu berarti? Anda percaya pada saya? Tanya Risa, nyaris berbisik. Devan Mahesa mengalihkan pandangannya, kembali menatap langit kota. Ia tidak bisa mengucapkan kata-kata itu. Itu berarti, kata Devan, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Kau adalah milikku. Dan aku tidak mengizinkan siapapun untuk menyentuh apa yang menjadi milikku, atau menggunakanmu untuk melawanku. Nikmati tidurmu, Nyonya Mahesa. Devan berbalik dan masuk ke kamar kerjanya, meninggalkan Risa sendirian di balkon. Risa berdiri di sana, melihat ke bawah. Ia telah melanggar kontrak, tetapi sebagai gantinya, ia mendapatkan perlindungan dari pria paling berkuasa di kota. Ia bukan lagi sekadar aset yang diam, ia telah menjadi penjaga rahasia yang harus dilindungi Devan. Kontrak pernikahan mereka kini telah berubah. Garis antara pemilik dan yang dimiliki, antara ancaman dan perlindungan, telah kabur sepenuhnya. Hari-hari berikutnya terasa aneh. Risa tidak lagi merasa seperti tahanan, tetapi lebih seperti harta karun yang dijaga ketat. Kedua pengawal barunya, 2 pria muda dan profesional yang nyaris tak terlihat, mengikutinya kemanapun, bahkan ketika ia hanya membaca di perpustakaan Menshan. Devan tetap dingin dan formal, tetapi ada perhatian kecil yang menyelinap. Makanan di meja sarapan, yang dulunya dingin dan mewah, kini sesekali disajikan dengan kue tradisional yang hangat, favorit Risa yang pernah ia sebutkan di depan Aldo Sanjaya. Suatu pagi, Risa bangun dengan perasaan hampa. Itu adalah hari ulang tahunnya, dan ia tidak pernah merayakan ulang tahun sejak kesulitan keuangan ayahnya dimulai. Ia tahu Devan tidak akan peduli, tanggal lahirnya hanyalah detail di dokumen kontrak. Ia mencoba melewati hari itu seolah-olah hari itu normal, tetapi saat ia turun ke ruang makan untuk sarapan formal, ia terkejut. Ruangan itu didekorasi, tidak berlebihan, tetapi ada sebuah karangan bunga mawar putih besar, diletakkan di tengah meja, dan sebuah kotak beludru hitam kecil di piringnya. Di kursi kepalanya, Devan sudah duduk, mengenakan jas abu-abu gelap, matanya yang tajam menatap Risa. Selamat pagi, sapa Risa terkejut. Duduk, jawab Devan, nadanya datar seperti biasa. Pengacara saya mencatat tanggal ini. Risa duduk. Jantungnya berdebar. Ia membuka kotak beludru itu. Di dalamnya, ada sebuah liontin emas putih sederhana berbentuk kunci kecil.
Itu elegan, tetapi sama sekali tidak mewah seperti perhiasan Mahesa lainnya. Ini adalah hadiah ulang tahunmu, kata Devan. Aku benci ketidakrahasiaan. Perhiasan Mahesa yang mahal adalah untuk kamera. Ini adalah hadiah pribadi. Risa mengambil liontin itu. Terima kasih, Tuan Mahesa. Itu sangat tidak terduga. Devan menghela napas. Ada satu hal lagi. Ia memberi isyarat kepada pelayan. 2 pelayan masuk, membawa 2 hidangan besar. Yang pertama adalah creme brulee yang mewah. Yang kedua, yang membuat Risa terbelalak, adalah sebuah kue kering tradisional lapis legit, persis seperti yang selalu dibuat oleh mendiang neneknya. Kue itu terlihat otentik, sedikit hangus di bagian pinggir, jauh dari standar Haute Cuisine Mahesa Mansion. Aku tahu kau suka kue tradisional, kata Devan, matanya tidak bertemu dengan mata Risa. Aku meminta Koki untuk mencari resep kue itu. Dia bilang itu sulit ditemukan. Air mata Risa akhirnya tumpah. Bukan karena berlian atau perhiasan mahal, tetapi karena kue lapis legit yang otentik dan liontin kunci yang melambangkan akses ke dalam hatinya. Kau tidak perlu melakukan ini, bisik Risa, suaranya tercekat. Aku tahu, kata Devan, akhirnya menatapnya. Matanya terlihat lebih lembut, seperti es yang mencair di bawah sinar matahari. Tapi aku membayar untuk senyummu. Senyum yang asli. Bukan senyum palsu untuk kamera. Tiba-tiba, Devan berdiri dan berjalan mengitari meja. Ia berhenti di belakang Risa. Risa merasakan kehangatan tubuhnya mendekat. Devan meraih liontin itu, dengan hati-hati melepaskan kalung Risa yang lain, dan memasangkan liontin kunci emas putih itu di leher Risa. Jari-jarinya yang dingin menyentuh kulit hangat Risa. Liontin itu adalah kunci, bisik Devan, suaranya rendah dan menggetarkan. Kau membuktikan bahwa kau bisa dipercaya dengan kunci yang paling penting, kunci rahasia masa laluku. Gunakan dengan bijak. Devan menarik diri. Ia kembali ke kursinya dan mulai memotong creme brulee dengan ekspresi datar, seolah tidak ada yang terjadi. Tetapi Risa tahu. Devan telah melakukan lebih dari sekadar membeli hadiah ulang tahun. Ia telah mengakui Risa bukan sebagai aset, tetapi sebagai seseorang yang memegang kunci bentengnya. Risa kini memegang kunci hati Devan, sebuah kunci simbolis namun sangat berharga. Tindakan Devan, meskipun dibungkus dalam keengganan dan formalitas, menunjukkan bahwa ia semakin bergantung pada kejujuran dan keberanian Risa. Bagaimana Devan akan menghadapi serangan balik dari Dewan Direksi Mahesa, yang pasti mencurigai perubahan hati Devan, terutama dengan keterlibatan Risa yang tiba-tiba? Apakah Aldo Sanjaya akan menggunakan informasi yang ia miliki untuk menyerang Risa dan Devan? Perlindungan dan hadiah Devan membuat Risa merasa dihargai, namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tindakan Devan membersihkan korupsi di panti asuhan bunga telah mengguncang internal Mahesa Group, terutama para direktur lama yang merasa kekuasaan mereka terancam. 3 hari setelah ulang tahun Risa, Devan menerima panggilan darurat untuk rapat Dewan Direksi, dan ia meminta Risa untuk menemaninya. Kau harus ikut, perintah Devan, matanya dingin dan keras, kembali ke mode Raja Es. Mereka akan menyerangku dengan menggunakanmu sebagai titik lemah. Mereka akan mempertanyakan penilaianku, integritas pernikahan ini, dan yang terpenting dirimu. Risa merasa perutnya melilit. Ini bukan lagi pesta amal, ini adalah perang real-time di ruang rapat. Ruang rapat Dewan Direksi terasa mencekik. 7 pria dan wanita tua, pemilik saham terbesar, duduk mengelilingi meja marmer panjang. Di antaranya, Tuan Hermawan, suami dari Nyonya Hermawan yang pernah menghina Risa, menatap Devan dengan seringai puas. Tuan Mahesa, Tuan Hermawan memulai dengan suara serak yang penuh otoritas palsu. Kami menghormati keputusan Anda membersihkan proyek amal. Namun, kami sangat terganggu dengan penilaian Anda.
Apakah benar penemuan korupsi ini dilakukan oleh istri Anda, Nyonya Risa, yang memiliki latar belakang non-bisnis dan bahkan tidak terdaftar sebagai staf Mahesa? Semua mata beralih ke Risa, yang duduk tenang di samping Devan. Risa merasakan tatapan itu seperti jarum. Tuan Hermawan, jawab Devan datar, suaranya tenang namun mengandung ancaman. Nyonya Mahesa adalah istri saya, dan dia adalah perpanjangan dari penilaian saya. Anda keberatan? Kami keberatan dengan risiko, seru seorang direktur wanita. Pernikahan kontrak ini seharusnya meredakan spekulasi, bukan malah menciptakan lubang keamanan. Kami mendengar rumor, Nyonya Mahesa berasal dari keluarga berhutang. Kami khawatir informasi ini akan digunakan oleh pesaing. Mengapa kami harus mempertahankan seseorang yang latar belakangnya berpotensi merugikan Mahesa? Tuan Hermawan mengangguk setuju, tersenyum sinis kepada Risa. Ya, Nyonya Mahesa. Bisakah Anda meyakinkan kami bahwa Anda bukan liabilitas, beban kewajiban di masa depan? Risa merasakan tangan Devan di bawah meja mengepal. Ia bisa merasakan Devan bersiap untuk meledak, membela miliknya dengan kekerasan. Tetapi Risa tahu, Devan tidak bisa menggunakan emosi sekarang. Ia harus menggunakan logika. Risa mengangkat tangannya sedikit, meminta izin untuk berbicara, dan Devan memberinya anggukan kecil, tatapannya menyiratkan, hati-hati. Risa berdiri tegak, membiarkan aura dingin Devan menjadi perisainya. Ia menatap lurus ke arah Tuan Hermawan. Tuan Hermawan, para direktur yang terhormat, Risa memulai, suaranya pelan tapi tegas, berlawanan dengan suasana tegang ruangan itu. Saya setuju, latar belakang saya bukan dari dunia elit ini. Saya tahu cara menghitung penghematan di toko roti, bukan investasi miliaran. Tapi justru disitulah nilai aset saya yang sebenarnya. Saya melihat dunia dari perspektif yang tidak dapat diakses oleh siapapun di ruangan ini. Risa mengambil napas. Ia memutuskan untuk tidak membahas korupsi, melainkan mengalihkan perhatian ke bisnis. Saat ini, Mahesa Group sedang merencanakan investasi besar di sektor properti mewah yang sudah jenuh. Tetapi ada celah pasar yang besar, pasar UMKM digital dan logistik rantai dingin untuk makanan cepat saji. Di mana saya berasal, pertumbuhan bisnis kecil sangat eksplosif, tetapi mereka mati karena inefisiensi logistik dan harga sewa gudang yang tinggi. Risa kemudian mengeluarkan sebuah dokumen tipis yang sudah ia siapkan semalam suntuk. Saya telah menyusun analisis pasar singkat, melihat peluang investasi skala kecil untuk Mahesa Logistics di gudang mini berbasis IoT, menyasar UMKM. Ini adalah peluang skala kecil yang menghasilkan keuntungan skala besar karena kecepatan perputaran modal. Sesuatu yang terlalu kecil untuk diperhatikan oleh perusahaan Sanjaya, tetapi terlalu menguntungkan untuk dilewatkan. Risa meletakkan dokumen itu di tengah meja. Para direktur saling pandang, terkejut. Mereka mengharapkan air mata atau kebodohan, bukan wawasan pasar. Tuan Hermawan membuka dokumen itu, dahinya berkerut saat ia membaca angka-angka dan proyeksi yang terperinci. Devan menatap Risa, tatapannya kini dipenuhi oleh keterkejutan dan kebanggaan yang nyaris tidak bisa ia sembunyikan. Risa tidak hanya menyelamatkannya, ia menunjukkan padanya nilai di luar kontrak. Inilah mengapa saya mempertahankan Nyonya Mahesa. Devan mengambil alih, suaranya kembali pada otoritas penuh. Nyonya Mahesa adalah konsultan strategis non-formal saya. Ia melihat detail dan peluang yang kita lewatkan karena kita terlalu fokus pada skala besar. Risiko? Tidak. Nyonya Mahesa adalah peningkatan modal. Devan mengakhiri rapat dengan sebuah mic drop bisnis yang mutlak, menjadikan Risa, si istri pajangan, sebagai senjata strategisnya. Para direktur, meskipun masih skeptis, tidak bisa membantah data. Risa telah berhasil melewati badai Dewan Direksi. 2 minggu setelah konfrontasi Dewan Direksi, Devan dan Risa harus menghadiri gala amal tahunan Mahesa Sanjaya,
sebuah acara formal yang mempertemukan dua konglomerat terbesar di kota. Risa kembali mengenakan gaun mewah, ditemani oleh dua pengawal yang kini beroperasi lebih rahasia. Risa sadar bahwa malam ini adalah jebakan. Aldo Sanjaya pasti tahu tentang kegagalan Dewan Direksi, dan ia pasti akan menyerang. Saat Devan sibuk di sudut ruangan dengan sekelompok menteri, Risa berjalan menuju teras luar untuk mengambil napas. Beberapa detik kemudian, Aldo Sanjaya muncul di sampingnya, mengenakan jas putih yang kontras dengan jas hitam Devan. "Nyonya Mahesa," sapa Aldo, suaranya ramah, tetapi matanya penuh perhitungan. "Saya dengar, Anda memukau para direktur Mahesa. Itu langkah yang berani. Anda benar-benar membuktikan bahwa Anda bukan hanya kue lapis manis, tetapi juga kue bolu yang padat isinya." Risa tersenyum dingin. "Terima kasih atas pujiannya, Tuan Sanjaya. Saya hanya melakukan tugas saya sebagai istri Tuan Mahesa." "Tugas?" Aldo menyandarkan sikunya di pagar pembatas. "Saya dengar Anda melakukannya dengan sangat baik sehingga Devan memutuskan untuk membayar Anda lebih dari sekadar kontrak. Hadiah ulang tahun, liontin kunci. Simbol yang sangat puitis dari Raja S." Risa terkejut. Bagaimana Aldo tahu tentang hadiah itu? Aldo pasti memiliki mata-mata di dalam Mahesa Mansion. "Saya tidak tahu apa yang Anda maksud," jawab Risa, mencoba menjaga ketenangan. "Tentu saja Anda tahu," bisik Aldo, matanya menajam. "Liontin itu adalah kunci kerahasiaannya, bukan? Rahasia panti asuhan bunga. Rahasia tentang bagaimana ia membangun kekuasaannya. Dan yang paling menarik, saya tahu kunci kerahasia Anda." Aldo mendekat, suaranya merendah menjadi ancaman yang terselubung. "Tahukah Anda, Nyonya Mahesa, sungguh ironis. Devan membayar hutang 10 miliar dolar Anda, hanya untuk membuat Anda terikat pada rantai emasnya selama 3 tahun. Tapi saya bisa menawarkan Anda kebebasan sekarang. Beritahu saya rahasia panti asuhan, dan saya akan memberikan Anda uang 2 kali lipat dari apa yang Devan bayar, tanpa kontrak pernikahan." Risa merasakan seluruh tubuhnya dingin. Aldo tidak hanya ingin menghancurkan Devan secara bisnis, ia ingin menghancurkan ikatan kepercayaan yang baru saja dibangun Devan dan Risa. "Saya tidak punya rahasia untuk dijual, Tuan Sanjaya," kata Risa, suaranya stabil. Ia menyentuh liontin kunci di lehernya. "Semua orang punya harga, Risa. Dan harga Anda adalah kebebasan, bukan? Saya tahu Anda merindukan ayah Anda, pekerjaan lama Anda, kehidupan normal Anda. Jika Anda pergi sekarang, ayah Anda aman dan Anda bebas. Anda bisa memberitahu seluruh dunia tentang kontrak itu, dan saya akan melindungi Anda dari Devan." Risa menatap Aldo. Ia melihat pria yang menawarkan kebebasan dengan imbalan pengkhianatan. Dan ia melihat pria yang membelinya, yang menawarkan perlindungan dengan imbalan kesetiaan. Pilihan itu sudah jelas. "Dulu, Tuan Sanjaya," ujar Risa dengan senyum tipis, "harga saya mungkin adalah kebebasan. Tapi setelah Devan mempercayai saya dengan rahasia yang jauh lebih besar daripada 10 miliar dolar, harga saya telah berubah. Kesetiaan tidak dapat dibeli." "Dan Anda tidak bisa melawan Devan, kan?" tanya Aldo sinis. "Saya tidak melawan Devan," Risa menegaskan. "Saya melindunginya. Seperti yang ia lakukan pada saya." Tiba-tiba, Devan muncul di belakang Aldo, wajahnya sekeras baja. Ia pasti mendengar bagian akhir percakapan mereka. "Aku menyarankanmu mundur, Aldo," kata Devan, suaranya tajam dan mematikan. "Kau mendekati istriku di tempat publik. Kau mengganggu aset strategisku yang paling berharga." Aldo berbalik, senyumnya menghilang. "Hanya percakapan ramah, Devan. Saya hanya ingin tahu bagaimana Nyonya Mahesa akan menangani rantai barunya." "Rantai barunya adalah baja terkuat, Aldo," balas Devan. Ia melingkarkan tangannya di pinggang Risa,
Gerakan yang kali ini tidak hanya untuk kamera, tetapi murni posesif dan protektif. Dan setiap orang yang mencoba menyentuh atau memutuskan rantai itu akan dihitung sebagai musuh Mahesa Group. Kau telah memilih pihakmu, Aldo. Jangan harap ada gencatan senjata lagi. Devan membawa Risa menjauh. Di balik pintu kaca, Risa menoleh sekilas ke belakang. Aldo Sanjaya berdiri di sana, sendirian, tatapan matanya kini bukan lagi mengejek, tetapi penuh amarah yang berbahaya. Risa menyadari, ia baru saja menolak kebebasan. Ia memilih untuk tetap berada di samping Devan, bukan karena kontrak, tetapi karena sebuah ikatan baru yang lebih kuat, pernikahan sejati yang tidak tertulis. Ketegangan antara Mahesa Group dan Sanjaya Group meningkat drastis setelah gala amal. Devan mencurigai Aldo telah menanam mata-mata di dalam Mahesa Group. Namun, ia juga tahu bahwa satu-satunya orang yang tidak akan mengkhianatinya, karena risiko yang terlalu besar, adalah Risa. Suatu malam, Devan datang ke kamar Risa. Ini adalah pertama kalinya ia melanggar batas yang telah ia tetapkan sendiri, batas yang menyatakan mereka adalah orang asing di Menshan. Risa sedang membaca di sofa. Aku punya permintaan, kata Devan, berdiri di ambang pintu, tampak canggung. Ya, Tuan Mahesa. Aku butuh kau melakukan sesuatu yang melanggar kontrak kita, secara terang-terangan di depan mataku, kata Devan. Ia berjalan ke laci meja Risa dan meletakkan 2 dokumen. Yang satu adalah rencana bisnis sangat rahasia untuk mengakuisisi perusahaan teknologi kecil. Yang lain adalah alamat dan informasi kontak pribadi Denny, asisten kepercayaannya. Rencananya adalah, jelas Devan, matanya menatap Risa dengan intensitas yang menguji. Besok pagi, aku akan mengatakan kepadamu bahwa aku ingin kau menghafal rencana bisnis ini karena kau akan membantuku dalam presentasi penting. Aku akan meninggalkanmu sendirian di ruang kerjaku selama 1 jam. Rencana itu harus ada di tanganmu. Tapi kau juga akan memiliki informasi kontak Denny. Devan berhenti. Keheningan terasa mencekik. Jika kau ingin hidup bebas, Risa, Devan melanjutkan, suaranya rendah. Telepon Denny. Berikan dia informasi rencana bisnis ini. Denny adalah mole, mata-mata Aldo. Setelah itu, tinggalkan Menshan. Aku tidak akan mengejarmu. Aku akan membatalkan pernikahan ini dan membiarkanmu pergi dengan hutang lunas. Ini adalah kesempatan terakhirmu untuk bebas. Risa terkejut. Devan tahu Denny adalah pengkhianat, tetapi ia menggunakannya untuk menguji Risa. Ini adalah ujian kepercayaan yang paling kejam dan paling jujur yang pernah ada. Kenapa? Tanya Risa, suaranya bergetar. Aku harus tahu, Risa, jawab Devan, ekspresinya dipenuhi rasa sakit yang tersembunyi. Aku sudah mempercayaimu dengan masa laluku. Sekarang, aku harus tahu, apakah kau akan memilih kebebasanmu di atas kerajaanku? Dan jika saya memilih untuk tidak menghubungi Denny, maka kau membuktikan bahwa kau adalah satu-satunya orang yang bisa kupercaya. Devan menutup pintu. Keputusan ada di tanganmu, Risa. Besok pagi. Risa ditinggalkan sendirian. Di tangannya, ia memegang kunci kebebasan dan pengkhianatan, telepon Denny, dan di lehernya, ia memegang kunci yang diberikan Devan, kunci yang melambangkan kepercayaannya. Risa tidak tidur malam itu. Ia duduk di sofa, memegang dokumen dan ponsel Denny di satu tangan, dan liontin kunci pemberian Devan di tangan yang lain. Liontin itu terasa hangat di telapak tangannya. Ia merenungkan kata-kata Aldo Sanjaya, kebebasan. Ia bisa kembali pada ayahnya, memulai kehidupan baru tanpa rantai emas ini. Ia bisa melupakan Devan yang dingin, yang membelinya seperti aset. Namun, ia juga merenungkan mata Devan. Mata yang dipenuhi rasa sakit saat Risa mengungkap pengkhianatan di panti asuhan. Mata yang memancarkan kebanggaan saat ia membela Risa di depan dewan direksi.
Hati Devan mungkin terbuat dari es, tetapi Risa tahu, ia telah menemukan celah di dinding itu. Pagi tiba. Matahari terbit menyinari ruangan, dan Risa telah membuat keputusan. Ia bangkit, menyentuh liontin kuncinya. Tepat pukul 9, Risa masuk ke ruang kerja Devan yang luas. Devan sudah menunggu, Denny berdiri di sampingnya dengan ekspresi tenang, seolah tidak ada yang terjadi. Devan memberikan instruksi kepada Risa. Risa, aku ada rapat mendadak dengan kontraktor utama. Kau hafalkan rencana akuisisi ini. Denny akan membawakanmu kopi. Setelah itu, kau bantu aku menyiapkan materi presentasi. Baik, Tuan Mahesa, jawab Risa, bersikap seperti istri yang patuh. Devan dan Denny keluar, menutup pintu. Ruangan itu sunyi. Risa tahu kamera tersembunyi Devan mungkin merekam setiap gerakannya. Waktu terus berjalan, setiap detik adalah ujian. Risa mengambil ponselnya. Ia membuka daftar kontak, mencari nama Denny. Ia menekan ikon telepon. Jantungnya berdebar kencang. Setelah 3 kali dering, Denny menjawab. Ya, Nyonya Mahesa. Denny, suara Risa mantap, tidak ada jejak keraguan. Tuan Mahesa meninggalkan saya di ruangannya dengan rencana akuisisi rahasia. Saya ingin Anda mengirimkan pesan kepada semua staf di lantai ini, beritahu mereka Tuan Mahesa tidak ingin diganggu, dan bahwa rencana ini akan menjadi bagian dari presentasi dadakan yang ia persiapkan. Denny terdiam di ujung sana. Maksud Anda, saya harus mengirim pesan peringatan, Nyonya? Iya. Sekarang, tegas Risa. Dan Denny, saya harus memberitahu Anda satu hal lagi. Risa mengambil napas. Saya tidak akan menelepon Aldo Sanjaya. Dan saya tahu Anda akan segera pergi. Goodbye, Denny. Risa menutup telepon dan segera memasukkan ponsel Denny ke mesin penghancur kertas yang ada di sudut ruangan. Informasi kontak Denny hancur menjadi serpihan. Kemudian, ia mengambil dokumen rencana bisnis rahasia, memotretnya dengan ponselnya, dan mulai menghafal poin-poin penting. 1 jam kemudian, Devan masuk tanpa Denny. Devan melihat Risa duduk, memegang dokumen itu. Denny tidak kembali. Mana Denny? Tanya Devan, wajahnya tidak menunjukkan emosi. Denny menelepon saya untuk mengatakan ia harus pergi sebentar karena ada urusan keluarga yang mendesak, Tuan Mahesa, jawab Risa. Ia tersenyum tipis. Tapi saya sudah mengamankan rencana bisnis itu. Saya sudah menghafal poin-poinnya dan saya sudah mengirim pesan ke seluruh lantai ini. Tidak ada yang berani mengganggu Anda, Tuan Mahesa. Devan menatap Risa. Kemudian, ia berjalan ke meja, membuka laci tempat ia meletakkan ponsel Denny. Laci itu kosong. Devan menoleh ke mesin penghancur kertas, melihat serpihan kecil di bawahnya. Untuk pertama kalinya sejak Risa mengenalnya, Devan Mahesa tertawa. Itu adalah suara tawa yang kasar, dalam, dan singkat, tetapi itu adalah tawa asli. Kau tahu dia adalah Mole Aldo, dan kau tetap melindungiku, kata Devan. Ia berjalan ke arah Risa. Kau menolak kebebasan demi kehormatan, Risa. Saya hanya membuktikan bahwa saya bukan aset yang bisa dibeli dengan mudah, Tuan Mahesa, balas Risa, matanya bersinar. Harga saya adalah kepercayaan Anda. Devan mengangkat tangannya, dan Risa menunggu sebuah sentuhan dingin, tetapi Devan hanya menyentuh liontin kunci di leher Risa. Kau telah lulus ujian, Risa, bisik Devan. Denny sudah ditangkap. Aku sengaja membiarkan Denny memiliki kesempatan untuk menghubungimu, hanya untuk melihat pilihanmu. Sekarang, kau adalah satu-satunya yang memegang kunci bentengku. Dan bentengku adalah milikmu. Beberapa minggu berlalu. Devan membatalkan kontrak akuisisi rahasia itu, karena Risa telah memastikan Denny, dan tentu saja Aldo, akan mendapatkan informasinya.
Kepercayaan yang telah terbangun antara Devan dan Risa mengarah pada kemitraan baru yang lebih kuat. Risa tidak lagi hanya seorang istri kontrak, ia adalah penasihat terdekat Devan. Tepat seminggu sebelum batas waktu 3 tahun yang tertulis di kontrak pernikahan mereka berakhir, Devan datang ke kamar Risa, membawa selembar kertas tebal. "Kontrak kita akan berakhir minggu depan," kata Devan. Ia meletakkan kontrak lama itu di meja. Risa merasakan hatinya sakit. Inikah akhirnya? Ia sudah tahu, tetapi rasa sakit karena harus meninggalkan Devan Mahesa yang sudah tidak sedingin es itu terasa nyata. "Ya," jawab Risa, mencoba menjaga suaranya tetap tenang. "Apa yang harus saya tanda tangani?" Devan tersenyum, senyum yang sangat jarang dan hanya Risa yang pernah melihatnya. Senyum yang membuat hati Risa meleleh. "Aku punya kontrak baru untukmu, Risa," katanya. Devan mengambil kertas baru, yang jauh lebih singkat dari kontrak 3 tahun mereka. Ia menyerahkannya pada Risa. Risa membaca judulnya, Perjanjian Pernikahan Seumur Hidup, Mahesa Risa. Ia terkejut, matanya memindai isinya. Tidak ada pasal tentang larangan mencampuri urusan bisnis. Tidak ada klausul denda untuk pelanggaran batas pribadi. Hanya ada 2 pasal utama. Pasal 1, pihak kedua Risa, memiliki kekuasaan penuh untuk mengelola, meninjau, dan mengontrol semua proyek amal dan sosial Mahesa Group, dan memiliki akses penuh ke semua laporan keuangan dan data audit. Pasal 2, pernikahan ini akan didasarkan pada kesetiaan, kemitraan strategis, dan cinta sejati. Semua pasal kontrak lama dinyatakan batal. Jangka waktu, seumur hidup. Risa mendongak, matanya berkaca-kaca. "Devan, Anda tidak perlu melakukan ini. Jika Anda ingin mempertahankan saya, Anda bisa menawarkan saya posisi eksekutif. Saya tidak ingin Anda merasa berhutang." Devan maju selangkah, menyingkirkan kertas di antara mereka. Ia meraih tangan Risa, menyentuh liontin kunci itu. "Aku tidak berhutang padamu, Risa," Devan berkata, suaranya jujur dan tanpa filter. "Aku mencintaimu. Aku mencintai caramu merobohkan tembokku. Aku mencintai caramu menunjukkan padaku bahwa harta yang paling berharga di dunia ini bukanlah yang bisa kubeli, tetapi yang hanya bisa kudapatkan dengan kepercayaan. Kau adalah kunci bentengku. Sekarang, jadilah ratu di benteng ini. Menjadi istri kontrak telah berakhir. Aku ingin kau menjadi istri sejatiku, yang tidak akan pernah meninggalkanku, bahkan jika aku menjadi raja es lagi." Air mata Risa jatuh. Ini bukanlah permintaan, ini adalah pengakuan total dari Devan Mahesa. "Devan," bisik Risa, "aku setuju. Aku tidak pernah menginginkan kebebasan yang ditawarkan Aldo. Aku ingin kehangatan di sampingmu. Aku memilih bentengmu." Devan tersenyum, senyum yang kini terasa seperti janji. Ia mencium kening Risa dengan kehangatan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya, sebuah ciuman yang melambangkan akhir dari kontrak dingin dan awal dari pernikahan sejati. 3 hari kemudian, Mahesa Group mengadakan konferensi pers. Devan Mahesa mengumumkan akuisisi perusahaan teknologi kecil, rencana yang sudah ia siapkan, tetapi dengan penyesuaian detail yang Risa berikan. Di akhir pengumuman, Devan meraih tangan Risa di depan kamera. "Saya tidak hanya mengumumkan kemitraan bisnis," kata Devan, matanya menatap Risa, mengabaikan ribuan flash kamera. "Saya juga mengumumkan bahwa Nyonya Risa Mahesa telah menandatangani kontrak baru dengan saya. Kontrak seumur hidup, berdasarkan cinta sejati dan kemitraan. Ia adalah kekuatan pendorong di balik visi baru Mahesa Group." Aldo Sanjaya, yang menonton dari TV, hanya bisa mengepalkan tangannya. Risa tidak hanya menolak kebebasan yang ia tawarkan, Risa justru mendapatkan segalanya, cinta, kekuasaan, dan yang paling penting, hati Raja Es.